Ini kan sebenarnya salah persepsi, salah prasangka. Kenapa kok pembatalan nasab ini kalau kita menganggap meragukan nasab para habaib ini sambung ke Rasulullah kok bisa dikaitkan dengan berarti kita telah membatalkan sanad keilmuan, berarti kita telah menganggap keulamaan tokoh-tokoh yang dari Ba'alawi kita berarti menganggap batal. Nah ini kan sebenarnya salah besar kalau dianggap semacam itu. Dan kalau Gus Kausar juga ikut berpandangan semacam ini, berarti beliau ya Buya Muhyiddin itu yang disampaikan itu kemudian berarti kita menyalahkan habaib semua yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Kenapa ini bisa dihubungkan semacam itu? Ya saya tidak tahu kenapa kok bisa ada framing semacam itu. Orang membatalkan nasab kok bisa dianggap hal semacam itu. Ini yang aneh ya. Atau mungkin ini memang sengaja, framing ini memang sengaja dihembuskan oleh mereka yang merasa tidak suka dengan nasabnya dibatalkan ini. Memang sengaja ini dihembuskan untuk menfitnah Kiai Imad dan kawan-kawan. Itu selalu rata-rata ngawiti kitab dengan hadis. Tapi cara kitab niku di antara pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan itu sebetulnya adalah usia. Ya, usia. Uang gak oleh ledan. Mergo uang kuwi nek ditakoki kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada yang berbahagia, terima kasih Anda semua masih bersama dengan saya Nur Rahmat Asmawi di Nurmas Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menampilkan sebuah video yang berisi pengajian Gus Kausar. Ya, pengajian ini sudah beberapa minggu yang lalu ya. Dan yang menarik dari pengajian tersebut itu Gus Kausar ada ungkapan, ada kata-kata yang menyinggung soal masalah nasab. Beliau berkata bahwa kalau kalian menggagalkan nasab Ba'alawi ini berarti patahlah sanad kalian. Patahlah sanad. Nah ini kemudian menimbulkan banyak respon dan apa yang disampaikan Gus Kausar ini kelihatan kontroversial. Ya, tapi yang ingin saya tampilkan di sini adalah isi dari pengajian beliau secara keseluruhan, yang tentunya isi pengajian beliau itu sangat berbobot sekali ya. Sementara singgungan masalah pembahasan nasab itu hanya istilahnya intermezzo ya, selingan saja. Ketika beliau itu sedang mengutip kata-kata yang ada di kitab Sulamun Taufik, dan kebetulan kitab Sulamun Taufik ini memang karya dari ulama dari Ba'alawi. Kemudian beliau menyinggung hal semacam itu. Tapi yang jelas pengajian beliau tersebut itu kenapa sangat berbobot sekali, perlu untuk kita simak di sini. Karena ternyata beliau di situ juga membahas bagaimana seharusnya kita berbagi, bagaimana kita bersikap menjaga kata-kata kita. Jangan sampai kata-kata kita itu menyinggung orang lain dan sebagainya. Terus di situ juga beliau juga membahas tentang puasa yang hakiki itu yang seharusnya yang bagaimana. Dan tentu masih ada pembahasan-pembahasan yang sangat menarik dari pengajian beliau ini. Nah, sementara untuk singgungan beliau ya ini saya ikut menanggapi bahwa kalau kita menggagalkan Ba'alawi ini, menggagalkan alias membatalkan nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah, berarti patahlah sanad kita atau putuslah sanad kita. Ya, entah apa yang dimaksud beliau itu. Kalau kita ini membatalkan nasab berarti sama aja kita membatalkan sanad, membatalkan keulamaan dari Ba'alawi itu. Kalau yang dimaksud beliau memang seperti itu, ya saya yakin beliau ini berarti selama ini tidak memahami, kurang memahami tentang masalah pembatalan nasab ini, diragukan nasab para habaib ini. Dan ini juga saya yakin apa yang disampaikan Gus Kausar ini juga mewakili banyak kiai yang sampai saat ini masih menganggap
tesisnya Kiai Imad, apa yang dilakukan Kiai Imad ini berarti sama aja telah membatalkan ulama-ulama kita, terutama dari Ba'alawi. Dan ini bisa kita lihat dari sikap Rois Am PBNU, yaitu beliau Kiai Haji Miftahul Akhyar tempo hari yang lalu, yang jelas-jelas bahwa mengatakan setelah pembatalan nasab ini kepada para habaib, kemudian beliau sampai berprasangka nanti pada gilirannya nanti Syekh Abdul Qadir Jailani juga digarap, dan ulama-ulama lainnya, ada Syekh Nawawi Al-Maliki dan sebagainya. Nah, ini kan sebenarnya salah persepsi, salah prasangka. Kenapa kok pembatalan nasab ini, kalau kita menganggap meragukan nasab para habaib ini sambung ke Rasulullah, kok bisa dikaitkan dengan berarti kita telah membatalkan sanad keilmuan, berarti kita telah menganggap keulamaan tokoh-tokoh yang dari Ba'alawi kita berarti menganggap batal. Nah, ini kan sebenarnya salah besar kalau dianggap semacam itu. Dan kalau Gus Kausar juga ikut berpandangan semacam ini, berarti beliau ya tidak memahami, tidak mengikuti bahwa pembatalan nasab, meragukan nasab ini itu sebenarnya hanya sekedar meragukan saja. Bahwa kita kan hanya sekedar meragukan bahwa nasab habaib, nasab Ba'alawi ini sambung ke Rasulullah, hanya itu saja. Sementara kalau ada ulama dari Ba'alawi, ada guru kita dari Ba'alawi, ada sanad kita, keilmuan kita yang tersambung ke Ba'alawi, ya kita tetap mengakuinya. Kita tidak membatalkan. Yang dibatalkan, yang diragukan itu hanya nasabnya saja. Ya ini tentu perlu dipahami ya, mungkin untuk Gus Kausar dan para kiai-kiai yang selama ini masih berprasangka buruk bahwa berarti membatalkan nasab ini berarti kita ini membatalkan sanad, membatalkan keulamaan seseorang. Dan ini akhirnya juga menimbulkan tuduhan-tuduhan keji dari beberapa kiai yang ada di channel YouTube itu, seperti Buya Muhyiddin itu yang sampai mengatakan bahwa berarti kita ini menyalahkan. ini sudah keterlaluan, yang kelewatan. Membatalkan nasab ini berarti kita ini berprasangka buruk pada ulama, pada kiai-kiai dan sebagainya. Ini salah besar. Bahwa membatalkan nasab dikaitkan hal semacam itu. Jadi saya ulangi lagi, saya tekankan lagi bahwa sebenarnya apa yang dilakukan Kiai Imad dengan membatalkan nasab, meragukan nasab ini, itu sama sekali tidak ada tujuan untuk membatalkan sanad keilmuan ulama dari Ba'alawi atau membatalkan keulamaan para tokoh-tokoh dari Ba'alawi. Sama sekali tidak. Ini tidak ada hubungannya. Ini hanya sekedar meragukan. Kalaupun mereka itu ternyata memang tidak tersambung nasabnya ke baginda Nabi, lalu ada apa? Kita kan tetap sebagai umat Islam, sebagai seorang santri, tetap diwajibkan kita ini menghormati guru, kita patuh kepada guru, kita taat kepada guru. Kita kan hanya meragukan nasab. Bukan berarti terus kalau kita meragukan itu bukan berarti terus kita membenci guru kita. Ini salah besar. Kalaupun kita kemudian menyalahkan Ba'alawi ini, membatalkan nasab, terus kemudian kita dianggap menyalahkan ini, yang kalau kita menyalahkan, yang disalahkan itu ya yang mencatat pertama kali ini yang kita salahkan saja. Yang mencatat, yang menggabungkan, yang mencatolkan nasab ini sambung ke Rasulullah. Kalau kita dianggap sebagai menyalahkan, ya berarti kita hanya menyalahkan orang yang mencantolkan nasab ini sambung ke Rasulullah, yaitu yang pertama kali mencakungkan, yang sudah kita kenal, yaitu Habib Abu Bakar Ali Asyakron. Itu yang sudah kita tahu, yang mencakungkan nasab. Kalau kita menyalahkan ya cuma kepada beliau. Kenapa kok mencantolkan nasab ini sambung kepada Rasulullah? Kenapa Ubaidillah ini tiba-tiba disambungkan nasabnya kepada Imam Ahmad Hajir? Itu saja sebenarnya kalau kita menyalahkan. Bukan berarti kemudian terus kita menyalahkan seperti apa yang dikatakan siapa itu Buya Muhyiddin itu, yang disampaikan itu, kemudian berarti kita menyalahkan habaib semua yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Kenapa ini bisa dihubungkan semacam itu? Ya saya tidak tahu kenapa kok bisa ada framing semacam itu
orang membatalkan nasab kok bisa dianggap hal semacam itu? Ini yang aneh ya. Atau mungkin ini memang sengaja, framing ini memang sengaja dihembuskan oleh mereka yang merasa tidak suka dengan nasabnya dibatalkan ini. Memang sengaja ini dihembuskan untuk memfitnah Kiai Imad dan kawan-kawan yang meragukan nasab ini, bahwa mereka yang meragukan nasab ini berarti telah membenci dzurriyyah Nabi, berarti telah membatalkan, berarti telah berprasangka buruk kepada para ulama-ulama dari Ba'alawi, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ini kan sebenarnya framing tuduhan yang sangat menyesatkan. Dan ini singgungan saya tentang masalah apa yang disampaikan oleh Gus Kausar mengenai nasab Ba'alawi ini, mengenai gagal patahlah nasab itu. Ya saya kira saya berhusnudzon bahwa Gus Kausar ini mungkin belum memahami, atau beliau sudah terlanjur mempercayai framing yang menyesatkan itu, yaitu mempercayai bahwa membatalkan nasab berarti ya membatalkan ulama-ulama dari Ba'alawi, berarti membatalkan sanad-sanad dari Ba'alawi juga. Ini salah, keliru besar ya. Ya, dan ini saya kira juga tidak perlu ditanggapi secara berlebihan ya, yang kemudian ini kemarin itu mendapatkan respon yang cukup yang cukup heboh, seakan-akan Gus Kausar dalam pengajian ini sedang membahas tentang nasab. Padahal di sini dalam pengajian ini sebenarnya itu hanya selingan saja, hanya intermezzo saja. Tapi sebenarnya yang paling sangat berbobot sekali dari pengajian beliau di sini adalah membahas tentang bagaimana seharusnya kita menjaga kata-kata kita, bagaimana kita berbagi dan sebagainya. Ya, saya kira itu. Baik, mari kita simak saja pengajian dari Gus Kausar tersebut. Kita simak sampai tuntas karena ini berisi tentang banyak sekali ilmu pengetahuan. Kalau istilahnya ini full daging semua. Baik, mari kita simak saja pengajian beliau ini. Alhamdulillah kita telah menyimak dari pengajian Gus Kausar tersebut. Ya, semoga apa yang sudah kita dengarkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua, dan tentu kita bisa mengambil hikmah dari apa yang beliau sampaikan ini. Dan tentu juga ini bisa menambah pencerahan dan wawasan ilmu pengetahuan untuk kita semua. Ya, semoga ini bermanfaat. Saya kira cukup sekian dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq